Jadi kalau ada persepsi bahwa KUA itu hanya sebatas layanan asmara, iya. ya ini lahan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siniar KUA Suko Mojokerto. Siaran inspiratif, narasi, informasi, aktual, religius, media informasi dan edukasi resmi persembahan KUA Suko Mojokerto. Sahabat Siniar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Isti, penyuluh agama Islam KUA Suko Mojokerto, bisa hadir melalui edisi perdana ini. Podcast pada saat ini kita akan membawa cahaya informasi tentang informasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menyentuh sisi spiritual dan inspirasi pada kehidupan kita sehari-hari. Pada episode perdana ini, kita akan mengupas pelayanan KUA Suko. Tidak lain dan yang lebih pantas untuk kita ajak berbincang bersama, yaitu sosok di balik kemudi KUA Suko Mojokerto sudah hadir bersama saya di studio Siniar. Sosok yang sangat aktif di masyarakat dan juga biasanya kita sapa dengan Abah Muhid. Ya. Beliau adalah Kepala KUA Suko Mojokerto. Assalamualaikum Abah, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Mbak Isti, alhamdulillah. Kabar yang sangat menggembirakan Mbak Isti, hingga bisa membersamai teman-teman dalam podcast siaran inspiratif, narasi informasi aktual dan religius Mbak Isti. Mudah-mudahan kabar ini juga baik untuk panjenengan Mbak Isti dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Semoga Siniar ini sangat kuat karena dengan adanya Siniar ini kita bisa menyapa langsung masyarakat melalui media digital. Iya. Ya, sebelum kita berbincang lebih lanjut, Bah. Iya. Bisa dijelaskan profil karena tak kenal maka tak sayang. Ya, profil dan bagaimana seberapa lama panjenengan mengabdi di lingkungan Kementerian Agama. Iya, terima kasih Sobat Siniar semuanya yang berbahagia Mbak Isti. Saya memulainya dari mana ini? Mungkin pertama. Tentu kalau saya mengabdi di Kementerian Agama Mbak Isti sudah cukup lumayan lama. Mulai tahun 98 sampai sekarang, kalau dihitung itu sudah kurang lebih 28 tahun. Jadi waktu 28 tahun itu adalah waktu yang sudah relatif lama, dan alhamdulillah ya kita tetap fans sajalah dalam melayani umat ini Mbak Isti. Ya. Terus untuk tugas di mana ini di KUA Suko ini, alhamdulillah mulai pertengahan Januari awal tahun kemarin sampai dengan hari ini kurang lebih terhitung sudah berapa ini? Sudah 3,5 bulan. Jadi sebenarnya hampir merata Mbak Isti untuk Mojokerto di wilayah selatan ini kan. Sebelum di Suko ini kan kita di mana ini di KUA mana ini Trawulan kurang lebih hampir 7 tahun, Mojosari hampir 6 tahun, Bangsal, kemudian di mana di Trawas hampir merata lah, hampir merata. Jadi itu Mbak Isti. Luar biasa sekali nggih. Ya, yang penting sehat Mbak Esti. Alhamdulillah, dedikasi selama ini mungkin 28 tahun atau berapa puluh tahun nggih. Sudah seperempat abad lebih Mbak Esti. Tentunya akan memberikan banyak pengalaman yang sangat berharga. Ya, mudah-mudahan. Untuk itu Abah, kita kalau lewat KUA, lewat depan KUA, banyak masyarakat yang menganggap bahwa KUA itu adalah urusan nikah. Iya. Mungkin sepintas apa sih KUA itu, di dalamnya banyak kan pelayanannya. Betul. Tidak hanya nikah saja. Iya. Nah, mungkin Abah bisa menjelaskan peran penting KUA selain
yang diurus itu tentang nikah, banyak sekali masyarakat yang belum tahu di dalamnya peran penting tersebut. Iya. Mungkin Abah bisa menjelaskan apa saja yang terkait dengan KUA yang bisa kita bantu kepada masyarakat. Iya, terima kasih Mbak Esti. Ini saya terima kasih pertanyaan seperti ini karena apa? Ini sebenarnya yang kita sangat harapkan. Karena apa? Persepsi masyarakat saat ini itu masih mengatakan bahwa KUA itu adalah identik dengan kantor urusan asmara. Ya, kantor urusan asmara. Jadi hanya persoalan nikah dan rujuk saja. Padahal, ngapunten Mbak Esti, kalau kita berbicara tentang KUA, itu kan banyak diantara mungkin kita sendiri itu memplesetkan KUA itu kantor urusannya akeh gitu. Jadi sehingga sampai kita kadang-kadang saking banyaknya urusan itu, sehingga mungkin ada beberapa urusan yang kurang kopen. Jadi bukan berarti kita tidak open, tapi karena saking banyaknya sehingga ini ada layanan-layanan yang kurang memang kurang maksimal. Jadi itu. Kalau kita merujuk pada PMA 24 tahun 2024 Mbak Esti, Ya. jadi KUA itu merupakan UPT. Jadi UPT itu adalah unit pelaksana teknis pada kantor Kementerian Agama Kabupaten yang tugasnya adalah memberikan layanan bimbingan kepada masyarakat. Bimbingan agama Islam kepada masyarakat Mbak Esti. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau cakupan bimbingan keagamaan kepada masyarakat tentu ini adalah sangat luas sekali, tidak hanya sebatas pada layanan pernikahan atau mungkin layanan asmara saja Mbak Esti. Mungkin bisa dirinci Abah, mulai Iya. dari mungkin nomor satu mungkin yang paling terkenal ya, yang paling dikenal oleh Iya. masyarakat itu kan nikah. Mungkin ada poin-poin yang perlu disampaikan kepada masyarakat, yang poin yang kedua ataupun yang ketiga, mungkin seperti apa sehingga masyarakat itu bisa mengetahui secara luas. Barangkali membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa kita bantu. Iya. Baik Mbak Esti. Yang pertama tentu sama, ini kan merujuk dari PMA 24 tahun 2024, bahwa yang pertama KUA itu memberikan layanan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk. Ini insya Allah layanan sudah lazim dikenal oleh masyarakat luas, bahwa memang KUA itu adalah mencatat peristiwa pernikahan. Karena apa? Betapa pentingnya pernikahan itu kita catat, karena catatan pernikahan adalah memberikan kepastian hukum bahwa dia adalah benar-benar menikah secara agama maupun dicatat oleh negara. Karena nanti kepastian mungkin menjadi sangat penting terkait dengan nanti status anak, status kewalian, dan juga nanti mungkin kewarisan dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah tentang dengan pencatatan pernikahan. Untuk yang kedua Mbak Esti tentu adalah layanan bimbingan perkawinan, yang di dalamnya juga ada bimbingan keluarga sakinah. Jadi bimbingan perkawinan ini tentu adalah layanan yang kita berikan kepada masyarakat yang mereka memang sudah mendaftar pernikahannya di KUA. Dan ini bisa nanti kita itu fleksibel dalam layanan bimbingan perkawinan ini, bisa nanti memang dalam bentuk rafa, kemudian ada pesan-pesan khusus, mungkin juga bisa dalam bentuk klasikal, dan juga bisa dalam bentuk mandiri. Ini adalah layanan bimbingan perkawinan yang kedua, tentu yang kita peruntukkan kepada mereka yang sudah mendaftar di KUA. Kemudian layanan yang ketiga, itu adalah layanan kemasjidan Mbak Esti. Ini tidak kalah pentingnya. Karena apa? Memang, maaf ini masjid atau tempat ibadah, itu kan juga perlu pencatatan khusus. Termasuk akhir-akhir ini sedang masif terkait dengan penerbitan ID masjid maupun musola, sehingga masjid dan musola ini adalah benar-benar dicatat oleh negara gitu kan. Artinya kita Kementerian Agama yang notabene adalah KUA itu hadir dalam rangka untuk mencatat tempat ibadah yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ini adalah yang ketiga Mbak Esti ya, yang ketiga tadi ya. Betul. Kemudian yang keempat itu adalah layanan konsultasi syariah. Jadi sekali lagi KUA ini tidak hanya sebatas
apa tadi, layanan asmara, ya. Iya. Saya ada layanan syariah Mbak Esti. Luar biasa ya, Pak Iya, ya. layanan syariah ini mungkin yang masih kurang apa ya, kurang diketahui oleh masyarakat kita. Itu adalah terkait dengan pengukuran arah kiblat, Mbak Esti. Ya, itu Pak, Ya, biasanya. Ya, yang biasanya mau bangun ya, sholat atau mau masjid gitu bangun ya. musola, mau bangun masjid, tempat ibadah, bahkan mungkin tempat penginapan yang sekiranya itu perlu bantuan kita untuk arah kiblat, kita juga siap. Tentu kita juga tidak sendiri. Nanti teman-teman di KUA akan berkolaborasi dengan penyelenggara Jawa yang ada di Kemenak Kabupaten, gitu kan. Ini adalah terkait dengan layanan yang keempat kan begitu, Isti. Dan tidak kalah pentingnya lagi itu adalah layanan yang kelima ini, adalah bimbingan dan penerangan agama Islam. Kalau dulu Mbak Esti, kepala KUA dulu itu ya, itu ada tugas yang namanya ketua P2A. Nah, Apa itu, Pak? Ya, P2A itu adalah penerangan pendidikan agama Islam, P2A. Tapi sekarang ini sudah, insya Allah P2A ini sudah diambil oleh teman-teman penyuluh seperti Mbak Esti. Kan ini penerangan agama Islam. Betul. Jadi penerangan agama Islam mungkin kan bisa nanti dalam bentuk ngisi pengajian, termasuk nanti mungkin ada dialog, ada diskusi. Ya, ini kan juga bagian dari penerangan agama Islam. Terus kemudian ngisi majelis taklim, kan gitu, pendampingan terhadap madrasah diniyah maupun TPQ. Jadi itu juga bagian dari layanan kita, Mbak Esti. Dan insya Allah ini yang terakhir, yang terkait dengan layanan itu adalah layanan zakat dan wakaf, Mbak Esti. Nah, layanan zakat mungkin ini kita sama juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Ini adalah Garazawa. Kita ini sudah beberapa kali mentasyarufkan zakat mal dari zakat profesi pegawai yang ada di Kementerian Agama, dan kita tasarufkan kepada masyarakat yang memang benar menjadi 8 asnaf itu. Dan yang tidak kalah pentingnya Mbak Esti ini adalah layanan wakaf itu. Sama ini yang hampir sama dengan layanan nikah adalah kepastian hukum terkait dengan sertifikasi wakaf. Kalau ada wakaf, kemudian belum diikrarkan wakaf di KUA, itu tentu kan KUA tidak bisa menerbitkan yang namanya akte ikrar wakaf. Karena akte ikrar wakaf ini adalah produk hukum sebagai alat bukti bahwa tanah tersebut adalah sudah diwakafkan. Mungkin dulu itu ada mungkin wakaf istilahnya mungkin secara secara de facto mungkin masyarakat pada saat itu sudah ikrar wakaf, namun belum dicatatkan di KUA. Sehingga ini perlu ditindaklanjuti, ya, yang namanya ikrar wakaf di KUA, sehingga secara de jure maupun secara de facto bahwa tanah itu adalah benar-benar tanah wakaf. Dan itu tidak boleh sampai di situ saja. Dan ini harus diteruskan ke BPN, sehingga muncullah yang namanya sertifikat tanah wakaf. Ini diantara layanan-layanan yang ini sedang dan kita laksanakan selama ini. Jadi kalau ada persepsi bahwa KUA itu hanya sebatas layanan asmara, ya ini lahan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi benar-benar dari hulu ke hilir. Mudah, ya, tidak hanya begitu. kita mengurusi tentang pernikahan saja, tetapi tentang urusan ibadah. Di samping itu urusan aset umat. Betul, ya. Sehingga kita bisa menyelamatkan aset umat. Betul, artinya meminimalisir sengketa tanah wakaf. Kemudian apa? Jika ada dari pihak sekolah yang membutuhkan bimbingan remaja, misalnya, ini itu. tadi terlupakan Mbak Esti ya. Jadi di samping kita itu tadi kan layanan yang kedua terkait dengan bimbingan perkawinan, ini juga ada bimbingan perkawinan bagi mereka yang usia sekolah. Jadi namanya itu BRUS. Jadi bimbingan remaja usia sekolah. Ini kita peruntukkan bagi anak-anak kita yang masih sekolah di SMP, MTS, Alia, SMA maupun SMK. Ini juga kita ini sudah berkolaborasi dengan beberapa sekolah SLTA. Ini digagas oleh teman-teman penyuluh, dan alhamdulillah tempo hari puasa kemarin kita ngadakan apa itu? Brus lah. Kita brus, ya. Kita memang kita sasar yang ada di
di sekolah-sekolah. Betul. Jadi tempo hari kita baru kepada madrasah. Untuk yang sekolahnya kita belum, ini sedang kita proses. Kemudian yang kedua, itu adalah layanan bimbingan bagi remaja usia nikah. Jadi kan ada usia nikah, ada usia sekolah. Kalau usia sekolah tentu adalah usia 15 tahun sampai usia 19 tahun. Tapi kalau usia nikah, itu adalah usia 19 tahun ke atas. Jadi ini bisa dinikmati oleh mungkin yang sudah lulus sekolah, atau mungkin kalau di organisasi itu ada Karang Taruna, ada remaja masjid, ada mungkin IPNU, IPPNU, ada namanya IRM dan sebagainya. Itu nanti bisa mungkin kolaborasi dengan kita mengadakan kegiatan bimbingan remaja usia nikah gitu Mbak Asti ya. Iya. Luar biasa, Abah. Iya. Ternyata KUA itu tidak hanya urusan asmara saja. Banyak sekali ternyata di dalamnya peran penting KUA itu. Iya. Gini Abah, tidak terasa ya Abah, obrolan singkat kita ini sudah membuka masyarakat Iya, mudah-mudahan bahwa lah. KUA itu multifungsi. Iya. Ya, tidak hanya mengerjakan satu fungsi saja, tapi banyak sekali, termasuk mulai dari lahir sampai mati itu juga urusannya ada di KUA. Iya, Mbak Esti. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan untuk warga KUA Suko? Kayaknya ini tadi ada yang terlupakan Mbak Esti, terkait bahwa tidak hanya itu sebenarnya. Ada satu, artinya layanan berangkat dari penugasan khusus dari Kementerian Agama. Oh betul Abah. Iya, jadi ini juga ada. Jadi terkait dengan mungkin ekoteologi, kemudian ada terkait lagi dengan pencegahan konflik, ada mungkin moderasi beragama dan sebagainya. Jadi ini kita juga ada di dalamnya, artinya terlibat di sana dalam tataran melaksanakan program kementerian yang memang berangkatnya dari penugasan Kementerian Agama itu Mbak Esti. Mungkin contoh konkretnya itu yang sudah digagas oleh Kemenak Kabupaten Mojokerto, Sajarah Cinta. Betul ini Mbak Esti. Ini kan sudah kita hampir 1 tahun. 1 tahun ya? Hampir. Pertengahan, kalau nggak salah pertengahan 25 kemarin, kita ini sudah melaksanakan yang namanya Sajarah Cinta. Jadi bagi catin yang mau melaksanakan akad nikah, dihimbau untuk menanam pohon. Pohon apapun, yang penting pohon itu memberikan manfaat kepada orang banyak. Ini dalam tataran merawat bumi, melestarikan alam gitu pasti. Mungkin itu Abah yang obrolan kita bisa disambung episode-episode berikutnya. Semoga mudah-mudahan lah. Masya Allah, terima kasih luar biasa. Karena dengan waktu panjenengan yang sangat padat, di tengah kesibukan panjenengan bisa meluangkan waktu untuk podcast di perdana ini. Iya. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus Siniar KUA Suko Mojokerto di episode-episode yang lebih menarik selanjutnya. Siniar, jendela informasi dari Jantung Suko. Dari kami, saya Isti, Mukhid Badri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.